Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Cinta terhadap keindahan disebut dengan rasa, namun penciptakan keindahan dinamakan dengan seni. Ralph Waldo Emerson. Jadi Berendo TVRI Bengkulu hari ini kembali hadir menjumpai Anda pemirsa bersama saya Pusu Siregar. Tentunya dalam tema hari ini yaitu seni sebagai media komunikasi. Dan sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada praktisi seni yang sudah sangat kondang tentunya di Bengkulu. Saya perkenalkan pemirsa, ini dia Cik Sukri Ramzan. Assalamualaikum Cik, apa kabarnya Cik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Cik ya. Jadi siap untuk memberikan edukasi terkait dengan tema kita hari ini Cik pada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu. Insya Allah siap ya Cik ya. Siap. Oke, yang kedua saya perkenalkan pemirsa, ini ada Dr. Danur Seto. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih manggilnya? Bapak, Abang, Dang, Bang atau apa terserah. Abang. Abang aja. Abang aja nih, karena terlihat masih Masih muda. masih muda. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin ke Bang Danur Seto. Panggilnya apa? Bang Danur. Boleh. Bang Danur. Nah, ke Bang Danur nih. Jadi ini kan pertanyaan paling mendasar biasanya kalau ngomongin seni. Seni ini kan tidak terdefinisikan. Tidak ada orang yang oh ini pengertian dan definisi pasti mengenai seni. Kalau menurut Pak Danur sendiri itu seperti apa seni ini? Sebenarnya sudah ada definisinya, Mas. Jadi Pasti kalau dulu Purwacaroko itu sekitar tahun 73 menjelaskan bahwa seni itu sebuah sarana atau media penyampaian. Itu dulu sebenarnya. Itu definisi dasarnya ya. Maka kemudian berkembang menjadi sebuah seni pertunjukan, seni tari, ada seni teater sekarang ya. Bahkan ada seni menulis sekarang, seni bermain musik misalnya kan. Ya. Nah itu. Jadi definisi awalnya adalah bagaimana dia menciptakan sebuah sarana. Prosesnya itu. Jadi dia Purwacaroko ya Pak, yang menyampaikan itu bahwa dia itu sarana. Iya. Itu yang pertama kali harus kali didudukkan terlebih dahulu ya Pak ya. Dan itu dalam beberapa catatan kronik juga ada itu sebenarnya Mas. Yang ditemukan itu di daerah Pacitan, itu juga ada di situ. Bisa di browsing kok. Bisa di cross check jadi ini ya. Jadi sebenarnya kan banyak pandangan, tapi secara definitif sebenarnya sudah dirumuskan seperti itu. Jadi ada suatu sarana untuk mengekspresikan sesuatu itu. Kalau Cik Suk seperti apa nih Cuk? Cik memandang seni ini sendiri. Seni secara definisi atau seperti apa? Menurut Cik Suk nih. Kalau menurut saya itu ya, artinya seni itu sebenarnya hakikat, kalau boleh kita ambil sebenarnya seperti tema kita, seni itu komunikasi kok. Karena hidup itu dari hal mendasar hakikatnya adalah kita harus berkomunikasi dengan alam sekitar, dengan human, dengan alam kan, dengan nature. Artinya apapun yang dihasilkan oleh manusia, yang dikerjakan itu pasti akan berbuah komunikasi. Contoh yang paling mendasar mungkin kita nanti bisa sepakat, seorang seniman kalau kita lebih kecil, lebih mengerucutkan, seorang seniman kalau menghasilkan karya, mereka pasti komunikasi, minimal dengan karya mereka, karena komunikasi adalah hubungan dua arah, ya, timbal balik. Artinya kalau komunikasi, kita tidak akan bisa berkomunikasi kalau tidak ada timbal balik. Timbal balik, ya. Itu bukan komunikasi namanya, ya kan? Artinya siapapun itu, seniman, para pelaku seni, kalau sudah menghasilkan, minimal mereka akan berkomunikasi dengan karya. Oke, artinya hampir identik dengan tema kita pada saat ini. Betul, sangat berkaitan sekali nih, tepat sekali berarti tema kita hari ini itu berkomunikasi dan timbal balik dari sebuah ekspresi yang dikeluarkan. Betul. Timbal balik. Nah, saya ingin kembali ke Pak Danur. Kalau memang seni ini
secara tidak langsung sudah terdefinisikan, tadi sudah juga bisa dikatakan bersepakat orang-orang. Berarti artinya yang di luar daripada definisi ini tidak dapat dikatakan sebuah seni, Pak. Contoh misalkan dia tidak menggunakan sarana tertentu ataupun tidak diperlihatkan sebuah karya ini kepada orang banyak. Berarti artinya itu tuh bukan sebuah seni atau seperti apa sebenarnya? Enggak juga Mas, jadi karena dia ini kan sangat fleksibel ya. Kita ngomong ini bukan seni nggak bisa juga, karena gini, pelaku seni itu kan terbebas ya, terbebas dari paradigma tertentu. Sudut pandangnya berbeda. Bisa saja misalnya kayak saya hobi seni komunikasi masyarakat misalnya. Saya melihat bagaimana masyarakat itu menciptakan budayanya sendiri, menciptakan kebiasaannya sendiri, menciptakan tingkah lakunya sendiri, menciptakan nilai-nilai. Kemudian paling dasar lagi dia menciptakan bagaimana dia hidup, cara hidup. Itu seni itu, Mas. Iya. Kemudian misalnya kayak Ci Sukri misalnya. Ci Sukri ngomong, saya hobi buat doll misalnya. Hobi loh ini, kebiasaan dulu nih loh. Kemudian dia ciptakan tuh hobi dia menjadi sebuah seni, kemudian menjadi sebuah pertunjukan, kemudian jadi sebuah industri, kemudian menjadi sebuah prestasi, kemudian menjadi jalan hidup. Nah ini prosesnya. Nah proses inilah yang dalam kalau kita bahas media komunikasi ini sebagai sebuah proses interaksi yang berlanjut. Kalau sekarang tuh versi pemerintah tuh pembangunan berkelanjutan tuh ya muncul dari, kalau kita pelaku seni ya muncul dari seni, kemudian dikelola oleh masyarakat, kemudian menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat itu. Jadi embrionya seperti itu sebenarnya. Jadi nggak bisa kita ngomong kamu salah nih seninya, nggak boleh. Karena definisi benar salah itu kan bukan di mata si karakter atau individu tadi, tapi bagaimana masyarakat itu menilainya. Karena pasti ada segmennya masing-masing nih. Ada seni kayak ini nih, kayak tabot nih. Misalnya ya, saya kasih contoh. Ada yang bilang ritus tabot ketika mencuci itu, ada yang bilang macam-macam lah ya. Ada banyak versi. A, B, C, D. Tapi bagi saya hobi tuh ngeliat dia sambil bakar menyan tuh. Karena harum tuh kan. Orang diharap aja bakar menyan kok dibiarkan. Misalnya kayak gitu tuh. Nggak ada masalah bagi saya. Itulah sebuah seni. Nah, produk inilah yang kemudian bisa diterima, bisa ketika si manusianya atau si karakter manusia dalam masyarakat itu mampu menerima apapun dalam proses itu, tapi tidak yang negatif ya. Karena ada juga yang negatif nih. Itulah seni. Oke, berarti tidak masalah jika seseorang mengatakan bahwa seni itu semerdeka-merdekanya manusia misalkan. Iya, pasti menciptakan keindahan dia. Dia akan menciptakan keindahan. Dia akan menciptakan keindahan. Berarti tadi pernyataan saya di awal bahwa seni ini tidak ada definisi yang absolut mengenai seni itu sendiri. Oh, boleh juga. Akhirnya ya, oke. Bisa juga itu. Benar-benar. Tidak ada definisi absolut karena setiap orang punya sudut pandangnya, subjektifnya masing-masing. Iya, tapi artinya insan seni sekarang ini sudah sepakat apapun yang menghasilkan suatu pekerjaan sesuatu yang indah itu akan disebut seni. Artinya bebas dalam pengertiannya kan. Ke bawahnya, turunannya, apapun yang dibuat itu. Tapi secara kolektif kita sepakat itu. Yang menghasilkan keindahan tadi seperti kata Bang Danur dengan segi positif itu dinamakan seni. Oke, itu kata kuncinya yang menghasilkan sebuah keindahan. Yang tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Semakin menarik pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu. Tadi kata kunci yang sangat menarik adalah sesuatu yang menghasilkan keindahan yang dapat dinikmati oleh orang lain, dan itu adalah termasuk kategori dan definisi dari seni itu sendiri. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.